Sungguh besar setiamu. Shalom Ibu, salam kasih dan salam sehat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu Bu. Nama saya Rulumayan Slitonga dari grup E semester 3 dengan NIM 200101179. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS saya dengan judul perbedaan individu yang menyebabkan hasil belajar siswa, dan dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Baiklah Bu, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu yang menyebabkan hasil belajar siswa. Yang pertama, perbedaan individu. Pada dasarnya tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara dengan yang lain. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, segi horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah, seperti bentuk, tinggi, dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut terpengaruh besar terhadap kegiatan hasil belajar terhadap seorang siswa. Berdasarkan individual disebabkan oleh dua faktor, ialah faktor keturunan atau bawaan lahir dan faktor pengaruh lingkungan. Kedua faktor ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa atau peserta didik. Mungkin salah satu dari faktor yang ada lebih dominan, namun tetap kedua faktor tersebut masing-masing berpengaruh. Dan pada gilirannya, ternyata tidak ada dua individu yang sama. Jenis-jenis perbedaan individual. Perbedaan individual menyangkut dengan berbagai aspek, masing-masing memiliki ciri-ciri tersebut. Yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan siswa kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membentuk waktu yang lebih lama untuk maju, tidak mampu melakukan abstraksi. Siswa memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang singkat, dan mampu menarik kesimpulan dalam setiap abstrak. Yang kedua, bakat. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu perlu diadakan tes bakat. Pada waktu mereka mulai bersekolah, bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. Dan yang ketiga, keadaan jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa memang berbeda-beda. Perbedaan itu terdapat pada struktur badan atau tinggi, berat, kondisi koordinasi anggota badan, gangguan pada penglihatan, sakit, menahun, mudah pusing kepala, dan lain-lain. Gangguan penyakit tertentu, hal-hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan kegairahan dalam belajar, mudah lelah, kurang minat belajar, dan berbagai kegiatan, serta mempengaruhi hasil belajar terhadap siswa. Dan yang ketiga, menyelesaikan sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosional individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berbagai sikap sosial ini dapat yaitu emosionalnya. Jenis-jenis individual yang kelima adalah keadaan keluarga. Keadaan keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap individu.
dan oleh karena terjadinya perbedaan individual yang dilatar belakangi perbedaan keadaan keluarga. Pengaruh terjadi pada perbedaan dalam hal-hal pengalaman sifat, minat, sikap, dan ekonomis, dan serta cara berkomunikasi siswa terhadap guru. Dan hubungan jasmaninya, pola pikirnya berbeda dalam hal-hal tersebut mempengaruhi tingkah laku dan perubahan belajar di sekolah. Dan yang keenam, prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sifat, dan bakat terhadap pelajaran, jenis mata pelajaran yang diberikan, dan sebagainya. Dan bagian B, pengaruh faktor perbedaan individu. Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam uraian berikut akan dibahas perbedaan individu berdasarkan pengaruh faktor keturunan atau herediter atau faktor bawaan, faktor lingkungan, dan faktor campuran. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor pengaruh keturunan atau herediter. Menurut para ahli biologi, bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan betina. Pada setiap spesies atau jenis makhluk, jumlah dan bentuk selalu sama dan bisa berbeda. Akan berbeda pula jumlah dan bentuknya. Gen yang berasal dari sel jantan saling berpasangan dengan gen yang berasal dari gen betina dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan perbedaan sifat individu, dan perbedaan sifat individu inilah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan individu berdasarkan faktor keturunan. Yang kedua, faktor pengaruh lingkungan. Lingkungan dalam arti yang sangat luas, yaitu meliputi lingkungan. Dan yang ketiga, faktor pengaruh campuran. Dari uraian di atas, baik uraian pertama yaitu mengenai faktor keturunan maupun uraian kedua, faktor lingkungan, ternyata bahwa baik keturunan maupun faktor lingkungan berpengaruh terhadap individu yang bersangkutan. Beberapa perbedaan individu dalam kemampuan belajar dan minat siswa. Dari segi besar perbedaan karakteristik, kemampuan siswa dalam belajar dan mengingat hanya akan membahas 4 masalah kognitif penting yang mempengaruhi kemampuan belajar dan meningkat. Yang pertama, karena pemikiran populer mengenai hubungan IQ seseorang dalam belajar, dan kita perlu memperhatikan pemikiran mengenai intelijensinya. Selain itu juga dibahas style atau kognitif, strategi pembelajaran dan kemampuan yang meningkat terhadap seorang siswa. Yang pertama, kemampuan atau intelijensi. Uji perbedaan individu meningkatkan perhatian publik pada pengukuran kemampuan seseorang yang tentunya menghasilkan skor nilai atau IQ. Pada tahun 1920-an, pengujian ini sangat berguna sekali dilakukan. Banyak pendukung penggerak ini di Amerika, dan kemudian dirasakan bahwa seorang memiliki IQ sedang hingga tinggi yang hanya diperbolehkan untuk lebih produktif dibandingkan mereka yang memiliki latar belakang mental dan kelompok. Kelatar belakangan mental ini biasanya dihindari. Akhir yang bisa dibuat mengenai kemampuan khusus ini adalah bahwa walaupun mereka berbeda, mereka cenderung untuk berhubungan dengan kecerdasan atau intelijen.
umum sampai taraf tertentu. Tidak ada ketakutan Kognitif dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setiamu Tuhan. saya rasa Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, tugas-tugas intelektual. Contohnya sebagai Kau nyatakan beda bagiku. pilihan atau kemampuan untuk belajar dari suatu cara yang Kau Bapa yang selalu mengerti Tiga, gaya belajar. isi Gaya belajar ini adalah strategi hatiku. belajar sebagai tambahan terhadap perbedaan di dalam karakteristik. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kemampuan mereka untuk mempertahankan informasi apapun Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu